Assalamualaikum Pak Minan. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana Ya, kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah seneng nih bisa ketemu dengan Pak Minan lagi nih Pak. Oh ya, Maaf Alhamdulillah. saya repotin Iya, lagi ya Pak Minan. boleh 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 silahkan ya. Pak Minan Kita gimana sharing. ini Pak Minan? Aduh, Kenapa Bu Dwi? udah 3 bulan nih Pak ya, mulai dari Juli, Agustus, September, sekarang Oktober udah mau habis. Kok anak-anak itu dia belajarin bahasa Inggris kok udah saya suruh apa ya ngapalin juga masih aja apa nilainya jelek, males-malesan apa, apa apa udah saya suruh nonton video ya nonton video. Aduh, pusing Gitu. deh Pak. Iya ya. Oh Bu Dwi, Bu Dwi jadi mengeluhkan ini ya, Apa kondisi apa belajar anak-anaknya ya saat iya. pembelajaran. Mm, mm, mm. Kira-kira memang harapannya Bu Dwi, sesi kita coaching ini agar apa Bu Dwi? Saya tuh punya gagasan gitu loh Pak, punya rencana seperti apa ya membuat mereka itu biar mandiri dalam belajar bahasa Inggris itu Pak Minan, semacam kayak English Club gitu, gitu, itu Pak Minan. Oke, oke. Selama ini Hmm. yang Ibu Dwi mungkin lakukan di dalam pembelajaran itu bisa diceritakan Bu Dwi mungkin seperti apa begitu gambarannya? Jadi apa selama ini memang menurut patokan ya KIKD kan saya ngajar kelas 12 nih Pak ya patokan KIKD yang harus disampaikan di kelas-kelas 12 itu memang materi-materi yang apa ya sudah masuk banget ke dalam industri kepekerjaan mereka seperti nulis surat lamaran kerja, wawancara kerja, membuat apa laporan, terus mempresentasikan laporan, kemudian apa memahami berita dan sebagainya seperti itu. Tapi saya kan apa ya tidak tahu cara belajar mereka waktu di kelas 10 dan di kelas 11-nya. Saya hanya mungkin melihat rekodnya itu dari hasil nilai rapot ya Pak Minan ya di situ. Nah, Oh, ternyata begitu saya berikan apa namanya eh, asesmen untuk apa ya pemetaan sebelum materi awal, terutama materi-materi yang kepekerjaan tadi itu apa ya vocab-vocabnya aja itu masih sip. masih jauh banget gitu, masih Oke. payah banget gitu anak-anak itu Pak. Jadi Oh, kalau mereka tuh ngandelin Google Translator gitu loh Pak. Jadi kan aneh. Jadi kayak misalkan donor darah jadi apa donor blood gitu, donate donate blood seperti itu ya kan. Allahu Akbar, apakah saya harus memulai dari awal seperti itu? oh, oke. Nah, sejauh ini Bu Dwi, mohon maaf, apa pernah mungkin menerapkan pembelajaran atau model cara-cara yang lain gitu yang mungkin tidak monoton seperti satu mungkin ngasih tugas atau sebagainya. Mungkin ada cara-cara apa yang pernah Bu Dwi lakukan di dalam pembelajaran ini ke anak-anak itu Bu Dwi? Ya, mungkin apa ini Pak, diberi contoh, tapi diberi contoh pun juga apa mereka jadi seperti robot, nggak bisa mengembangkan dengan kata-kata yang lain seperti itu. Contoh misalkan saya memberi contohnya misalkan tentang menjual apa namanya coklat. Ntar mereka jual keripik, jual apa, nggak ada berkembang lagi. Misalkan mereka nanti membayangkan atau berimajinasi menjual mobil atau menjual apa motor itu bagaimana bisa sampai apa klien atau pelanggan itu benar-benar apa bisa close, bisa benar beli gitu tuh apa kata-kata yang dimunculkan tuh challenge yang saya berikan itu belum berani mereka tangkap, Pak. Tapi kalau diberi contoh, diberikan apa ya, misalkan situasinya begitu tuh, ya mereka ngikutin, tapi ya sebatas ngapalin dulu, ngapa dia siapin dulu gitu.
apa ininya kalau apa kalau istilahnya kreatif lebih lebih ke bentuk realnya yang benar-benar itu masih masih kurang banget itu Pak anak-anak. Nah, harapan besarnya Bu Dwi ini kepada anak-anak di dalam pembelajaran itu ingin seperti apa begitu Bu Dwi? Ya, saya mau pengen memulainya itu menjadi sebuah kebiasaan dulu Pak. Jadi Hmm. mau saya itu adalah setiap hari itu anak-anak itu ada latihan seperti itu. Jadi saya buat semacam berdua-berdua ya kan. Nanti mereka itu masing-masing saling megang jurnal atau kalau sekarang ini nggak mau buku, bisalah nanti kita buatkan apa kayak webnya gitu loh Pak. Kayak webnya itu supaya dari dua orang yang berlatih setiap hari itu ada komitmen, ada konsisten untuk mereka itu berlatih berbahasa Inggris. Jadi paling tidak misalkan hari ini di laporannya tadi itu apa I speak about kitchen misalkan ya kan. Nah, di situ nanti yang menjadi kendalanya apa? Misalkan I don't know kompor ya kan dia nggak tahu nyebutin kompor atau apa itu tapi itu tertulis gitu loh Pak ada monitornya sehingga dari situ apa ya memaksa tapi memaksa dengan apa mereka tidak harus ngapalin 1 sampai 100 itu kan enggak maksudnya bisa memilih objek apa yang mereka sukain gitu tapi setidaknya tiap hari konsisten mereka ada apa ngobrolin tentang bahasa apa pakai bahasa Inggris jadi mau Hmm. saya itu dibiasakan dulu gitu deh Hmm. Pak. Nah, kira-kira Hmm. gambaran atau rencana Bu Dwi itu untuk menggapai harapan tadi, itu yang tadi Bu Dwi sampaikan, Hmm. rencana-rencana itu kira-kira bisa dilaksanakan nggak Bu Dwi? Menurut saya sih bisa Pak karena kan kita satu di sekolah kita kan apa ya WiFi juga sudah kuat ya Pak ya. Terus yang kedua, anak-anak hampir semuanya kan punya HP. Iya kan Pak, anak-anak Iya, punya betul. HP. Nah, nanti untuk apa yang penting itu kan di sini kita memantau hasil apa jurnalnya itu Pak, memonitornya itu. Nah, nanti untuk mengeceknya anak-anak itu benar-benar latihan apa enggak, sejauh mana dampaknya kepada anak-anak dengan latihan tiap hari apa speaking English dengan teman tandemnya itu, teman pasangannya itu pas ketika kita ada jam bahasa Inggris kan bisa kita cek Pak, bisa kita apa Hmm. ajak dulu sebelum KBM mereka kita ajak dulu untuk apa ya bercerita pengalaman in English gitu mau cuman apa 3 menit mau sampai 5 menit nggak apa-apa nggak usah lama-lama nggak usah sampai 10 menit yang berapa ya paling nggak 2-3 menit dari masing-masing apa anak secara nanti apa random ya kan tapi setiap masuk bahasa Inggris diawali itu dulu ya, apa kok dalam pikiran saya ada seperti itu Pak. Hmm. Oke, Hmm. berarti kalau saya boleh simpulkan ini, Bu Dwi sudah memiliki rencana ya, Iya. rencananya untuk menggapai Hmm. harapan dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak Hmm. dimainkan peran berpasang-pasangan, ya, membuat jurnal Hmm. masing-masing. Nah, dan harapannya itu bisa terlaksana gitu. Begitu Bu Dwi ya? Iya, Oke. harapan saya itu terlaksana dan berdampak kepada murid juga gitu loh, Nah, Pak. nah, Hmm. kira-kira Bu Dwi untuk bisa menjadi itu suatu kenyataan terlaksana ya, kemudian ada dampaknya, langkah apa yang Bu Dwi ambil untuk mendapatkan hal itu bahwa ini terlaksana Hmm. dengan dan berhasil begitu? Ya, seperti yang apa saya sampaikan tadi, Pak, anak-anak itu kan harus ada model dulu, harus ada contoh. Oke, Nah, contoh. anak kita Merlin kan kemarin juara satu apa speech Erlangga tingkat nasional, Pak. Nanti kan Luar biasa. saya minta dia untuk apa ngasih contoh
tips triknya. Terus dari dia juara itu dia kemarin diundang ke mana Pro 2 FM, terus diundang lagi untuk MC eventnya Balai Kota dan sebagainya. Itu mungkin nanti dia bisa menjadi influencer Pak untuk untuk teman-temannya mungkin di situ. Oke, siap, luar biasa Bu Dwi ya. Jadi Bu Dwi sudah punya rencana, Bu Dwi juga sudah punya ukuran nanti keberhasilan rencana itu bagaimana ya. Kemungkinan rencana ini bisa Bu Dwi terapkan besok atau kapan ya. Mungkin kita akan ketemu lagi Bu Dwi nanti mau melihat bagaimana hasil dari rencana hari ini yang Bu Dwi utarakan ya. Mudah-mudahan harapannya memang tercapai dan apa yang direncanakan Bu Dwi ini berjalan dengan baik, hasilnya juga baik. Begitu Bu Dwi ya. Bagaimana Bu Dwi perasaannya? Ya, ya, udah terang. Jadi mengeksekusinya, rencana eksekusinya ya mungkin tadi saya harus melibatkan murid juga dan yang disenangi murid juga kegiatannya, dan insya Allah ini nanti juga membuat murid-murid kita juga sedikit banyak Inggrisnya ya ngeh gitu Pak ya. Ya. Kalau dibilang fluent ya agak terlalu terlalu kejauhan dulu. Nah, yang penting saya kan mau membiasakan itu dulu. Mereka artinya ya nggak PD-nya muncul kepedean murid-murid kita itu muncul gitu loh Pak. Siap Bu Dwi. Jadi itu rencana aksi ya yang akan Bu Dwi lakukan di dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris agar anak-anak ini bisa mendapatkan full ya, pembelajaran ini benar-benar bisa didapatkan dan anak bisa berkembang. Begitu Bu Dwi ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Dwi hari ini telah melakukan coaching bersama saya. Mudah-mudahan harapannya bisa berkolaborasi dengan anak-anak dengan baik, menghasilkan pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Minan. Jangan ini Pak ya, jangan kesel ya Pak ya kalau nanti saya datang lagi ya Pak. Siap Bu Dwi. Nanti kita lihat lagi hasilnya. Oke. Iya.